mereka ini bayaran sebagian besar. Makanya saya sebut mereka, kan ada buzzer RP. Saya perkenalkan istilah buzzer RP. Iya. Influence RP. Ternyata ada pollster RP pula. Jadi polisinya Jokowi ini, Sri Mulyani, itu pada dasarnya khusus untuk memperkaya investor dalam maupun luar negeri, segala macam lah. Tapi buat rakyat dia aja doang. Waktu saya ketemu Jokowi, saya bilang, jangan dukung Ahok dah mas. Mas jaga jarak dari dia. Dia ini orang mau tenggelam, mas pasti ketarik. Kalau dia menang pun, mas akan sibuk ngurusin dia sampai 2022. Emang urusan Indonesia cuma dia doang? Iya mas Rizal, tapi dia bakal menang. Kata siapa? Oh itu lembaga survei si Saiful Mujani, siapa? Si Yonarto Wijaya. Begini menang nih 3-4% Mas Rizal. Ya, saya bilang mohon maaf Pak Jokowi, saya nggak punya perusahaan polling. Tapi Rizal Ramli kemana-mana naik taksi, naik ojek, naik bajai, selalu nanya, random research, ya sering dilakukan. Ahok waktu kalah double digit. Nggak mungkin Mas Rizal. Ya Mas, lihat aja. Terus saya telepon Luhut. Lu jangan bela-belain Ahok lagi dah, dia bakal kalah tuh. Enggak, Jal bakal menang, Jal. Luhut Binsar. Oke. Makin menang dia makin kurang ajar nanti. Lu sibuk ngurusin, enggak lah kita injak aja kakinya kalau udah menang, kalau masih ngaco-ngaco. Kan gayanya begitu. Iya. Iya kan? Lu tuh gimana sih? Lu kan yang bayarin perusahaan survei. Supaya naikin nama Ahok. Kemudian lu percaya sama orang yang lu bayar buat naikin nama Ahok. Pasti bakal kalah. Apa yang terjadi kemudian? Dilakukanlah polling. Ternyata dia kalah kalau nggak salah 15%. Itu putaran kedua? Putaran kedua. Jadi setelah putaran kedua ya? Setelah putaran pertama ya? Kalah sama Anies 15%. Padahal mereka memperkirakan 3%. Menang. Artinya margin of error-nya itu 18%. Iya. Refli, ilmu sosial itu margin of error salah meramalkan boleh hanya plus minus 2%. Itu aja di Amerika kamu udah nggak diakui sebagai analis. Harus 0,5%. Ini polling Indonesia ini itu 18% margin of error-nya. 9 kali dari normal margin of error. Jadi, artinya apa? Mereka ini bayaran sebagian besar. Makanya saya sebut mereka, kan ada buzzer RP. Saya perkenalkan istilah buzzer RP. Influence RP. Ternyata ada pollster RP pula. Tergantung bayaran. Jadi kan kalau mereka resmi mempublikasikan margin of error-nya 2%, 2,5%. Atas bawah 5% berarti kan toleransinya. Ketika survei lain 5% sampai 10% bedanya. Jadi kalau digabung-gabungkan memang 15% juga margin of error-nya. Jadi inilah kelas pollster RP ini. Mereka itu menunggangi demokrasi. Ya kan? Bikin rusak publik opini hanya karena bayaran. Iya kan? Dulu lembaga survei ini pertama kali yang swasta kan di Filipina. Ya, oposisi bikin lembaga survei supaya ya kan survei yang dikelola Marcos itu nggak benar gitu. Justru menyatakan kebenaran terkenalnya lembaga survei di Filipina zaman Marcos. Hari ini lembaga pollster Indonesia tergantung siapa yang bayar. Mayoritas, makanya sebut mereka pollster RP. Iya kan? Mereka ini perusak demokrasi juga. Karena mereka itu survei dan juga sebagai campaign manager. Refli tahu nggak kenapa nama Refli nggak masuk jadi calon presiden? Karena nggak dimasukin. Gimana masukinnya? Bayar dulu lah. Refli bayar lah 35 miliar.
Iya kan? Tiba-tiba Refli calon presiden paling hebat gitu. Pokoknya kuncinya gini, di antara 10 nama berikut ini mana yang Anda pilih? Iya. Kalau nama kita nggak masuk ya nggak akan. Nah buat masuk tuh ada ongkosnya. Ya. Iya kan? Ini rakyat kagak ngerti, dia pikir beneran ini polling. Nanti saya lihat ada. Padahal di polling kaleng-kalengan semua. Saya baca satu polling gitu, ada nama yang biasanya masuk urutan keberapa nggak dimasukin. Rupanya polling itu ingin memasukkan seorang ketua umum partai besar lah. Betul, ketua umum partai besar tuh masuk yang slot yang nggak dimasuk. Tapi ya dengan segala respect ya dengan teman-teman polling, jadi ya tetap saja bekerja yang profesional gitu ya. Iya, ada nggak semuanya pollster RP. Iya, gitu. Tapi sebagian besar pollster RP. Oke, Bang. Berarti nggak pernah lagi berhubungan sama Pak Jokowi sejak 2017. 18 ya? 2018. 18 sampai sekarang. Nah sekarang 2018 sampai 2021 terlepas dari pandemi ya, Abang kan sangat dikenal sebagai orang yang sangat kritis dan pemerintah sekarang. Bahkan kalau kita mau frankly speaking, Abang terang-terangan tuh pengen pemerintah ini diganti. Dalam beberapa kesempatan yang saya baca, mudah-mudahan saya nggak salah baca, tapi rasanya beberapa pemberitaan tuh begitu. Itu kenapa Bang komentarnya? Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri. Oke. Supaya karena kinerjanya payah banget. Kinerja soal ekonomi sebelum pandemi aja udah rusak. Hari ini lebih rusak lagi. Oke. Itu indikator yang proven ya? Ya proven. Ada angka-angkanya. Ada angka-angkanya. Yang kedua, ya dia bukan mengembangkan demokrasi, malah demokrasi jalan mundur. Oke. Kita dari dulu dari muda kan pro demokrasi. Iya. Dia bikin demokrasi mundur. Oke. Kembali lagi KKN, kembali lagi semangat otoriter. I see. Yang ketiga, dia gagal untuk melawan gerakan anti korupsi. Oke. Ya faktanya dia bikin lemah BPK. Ya KPK, ya kan, orang-orang hukumannya pun makin rendah dan sebagainya, dapat diskon semua. Ya, yang keempat itu gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oke. Ya kan. Jadi gagal di ekonomi, gagal di demokrasi, pemberantasan korupsi, kesejahteraan. Oke. Yang terakhir, gagal berangkatkan rakyat naik haji. Oh, itu jauh lebih konkret, jauh lebih konkret dan itu kicking. Bukan itu, saya dapat amanah dari almarhum Kiai Kerapiak, paling senior di Jogja. Beberapa tahun yang lalu saya berkunjung ke sana, dia nitip sama saya sembari nangis. Pak Ramli, saya nggak terima, saya ini Jokower. Mendukung Pak Jokowi, tapi saya nggak terima dana haji dipakai buat yang lain-lain. Saya titip Pak Ramli, ini dananya umat dan sebagainya gini-gini. Jadi saya masih ingat momen itu. Ya, jadi kembali lagi, satu gagal menyembuhkan ekonomi. Dan itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi udah semakin pandemi makin hancur. Gitu. Yang kedua, gagal menegakkan demokrasi. Demokrasi malah mundur. Yang ketiga, gagal memberantas korupsi, malah makin meluas. 4, kesejahteraan. Kesejahteraan rakyat yang dasar. Kenapa? Itu kebijakan ekonominya, terutama pajak, itu selalu memberatkan yang menengah bawah. Pendidikan mau dipajakin, PPN buat pedagang kecil, tapi buat yang kaya, oligarki, dimudahkan semua. Royalti batubara dinolin, pengusaha dikasih bebas pajak 20 tahun. Jadi nggak ada keberpihakan sama sekali. Ya pasti gagal mensejahterakan rakyat. Yang terakhir gagal naik haji. Gagal naik haji 2 tahun berturut-turut. Kalau tahun depan hat-trick berarti. Nah jadi saya minta Mas Jokowi, makin lama Mas Jokowi di sana, beban rakyat biasa dan warisan buat siapapun nanti ini akan kompleks. Karena meninggalkan beban yang luar biasa. Dan ini
pikiran yang sangat objektif ya. Gitu. Jadi bukan sekedar cuci piring lagi. Kalau cuci piring kan gampang, tinggal dicuci doang. Iya. Ini kok ninggalin bak-bak beracun. Iya kan? Nyikatnya pun susah gitu. Nyikatnya pun susah kan? Oke. Ya, jadi lebih baik mundur diri supaya baik-baik kok. Kita akan terima kasih. Ya, mungkin nggak ada tuntutan siapa mesti diadili siapa. Ya, tapi paling yang ditangkap-tangkap minta dibebasin dulu lah. Yang di penjara-penjara gitu. Ya nanti, gitu. Kalau Rizal Ramli yang pegang ya kita bebasin semua tahanan politik. Ya. Bang, kalau ngomong begini nih kan ngeri-ngeri sedap, ya kan? Jadi kalau cara ngomong pun terpleset sedikit, abang akan menjadi sasaran, incaran. Dan kita sudah merasakan kan, bergerak sedikit, mulai represif. Jokowi lewat, poster dibentangkan, tangkap. Mau demo, markas HMI-nya dikepung, nggak bisa keluar. Jadi, apakah memang itu satu-satunya cara pemerintah untuk bertahan? Jadi mulai mempraktekkan tindakan-tindakan yang represif gitu. Bisa semakin otoriter dia memperpanjang umurnya. Oke. Tapi juga nanti jatuhnya akan lebih menyakitkan. Oke. Harus diingat loh, Pak Harto tuh kuat sekali. Gus Dur tuh kuat sekali. Iya kan? Nah mohon maaf, Pak Jokowi tuh nggak sekuat Pak Harto maupun Gus Dur. Iya kan? Kalau jatuh tuh bisa menyakitkan sekali. Nah itu yang saya nggak mau. Apapun saya pernah kenal dia, temen, ya tahu, udahlah, West. Seperti Nurkolis ya. Mas Jokowi West. Nggak patean. Nah. Rapatean, Pak. Cukup sudah. Enough is enough. Enough is enough. Jangan bikin rakyat lebih susah lagi. Jadi Bang Rizal yakin betul dengan leadership sekarang tidak akan ada turning point ya? Tidak akan turning point karena masalahnya makin lama makin susah. Ini hari ini kan banyak rakyat biasa itu nggak punya uang. Refli kan tahu golongan menengah kita, rumah punya, mobil punya, duit cash nggak punya. I see. Kenapa? Karena duitnya disedot untuk beli surat utang negara. Itu makanya pertambahan kredit negatif kalau nggak kecil sekali. Artinya uang beredar aja disedot. Itu yang mengakibatkan rakyat kita nggak punya daya beli. Ya, jadi bukan hanya gara-gara COVID. Kita simpan duit di bank. Banknya beli pakai surat utang negara. Kenapa? Kalau lembaga keuangan bank beli SUN, dia dapat yield 6,5%. Tanpa resikonya 0, dijamin negara. Tapi kalau dia kasih kredit, yield apa? Yield kayak bunga lah, ekuivalen dengan bunga. Tapi kalau dia kasih kredit sama individunya resiko macet. Padahal selisihnya dia hanya 3%. Margin dia. Iya kan, gross margin. Kalau macet dia bisa hilang. Sementara beli SUN nggak ada risikonya, 6,5%. Jadi banyak uang itu mengalir ke surat utang negara. Nah, uang yang beredar di rakyat disedot. Habis itu rakyat ditimpain terus untuk biaya hutang ini. Listrik mau dinaikin, sekolah mau dipajakin, mau dikenakan ke PPN dan sebagainya. Itu ada semua listnya nanti bisa. Ya tapi kebijakan ekonomi begini karena memang nggak ada alternatif. Salah besar. Maksudnya salah besar. Ada alternatif sebenarnya. Banyak cara kok. Banyaknya. Cuman masalahnya keberpihakan. Apa kata kuncinya sebenarnya? Waktu saya Menko Gus Dur, saya masuk itu kan ekonomi minus 3%. 21 bulan kita naikin jadi 4,5%, 7,5%. Caranya gimana? Kita pompa daya beli yang menengah bawah. Misalnya kita naikin gaji pegawai negeri, sipil sama pensiunan, 125% dalam 21 bulan. Gus Dur bilang sama saya, Rizal itu kan nggak pernah kenaikan 125%, biasanya kan cuman sesuai inflasi 6%. Saya bilang, Gus,
rakyat yang menengah bawah kalau nggak korup daya belinya tuh hancur banget. Kalau kita naikin gajinya 99% dia akan belanjakan. Sektor retail hidup gitu loh. Hidup sektor retailnya kan. Nah yang kedua, waktu itu ada kredit macet usaha tani. Sisa zaman Mas Adi Sasono sama Pak Habibie. KUT ya? Bunga berbunga macet 26 triliun. Petani itu diuber-uber sama lurah sama polisi, bayar utangnya itu tanahnya disita, pada ketakutan. Saya ketemu Gus Dur, Gus, seandainya kita sita semua tanah pertanian ini, kita udah gila apa? Terus negara mau ngapain? Gus Dur bilang, oh benar juga. Mandangin tanah doang. doang. Jadi gimana? Udah kita hapusin aja 26 triliun. Oke. Ya, tapi itu kan duit banyak. Kamu bisa masuk penjara loh. Melanggar undang-undang ngapusin gitu. Jadi Gus, saya kan nggak menarik keuntungan seperak pun. Kalau mau tangkap Rizal Ramli, tangkap aja. Oke. Kalau soal duit, nah itu kita cari yang lain. Jadi kita hapuskan kredit macet para petani, ya kan? Sehingga petani happy lagi berproduksi. Habis itu kita naikin harga dasar gabah, pembelian gabah, supaya dia lebih untung. Itulah yang menjelaskan 2 tahun Gus Dur setelah saya masuk itu nggak pernah import beras. Oke. Bang, kalau abang yakin ya ada way out ya, ada jalan keluarnya, apa yang membuat pemerintah ini tidak mau menjalankannya? Ya karena satu, keberpihakannya itu kan kepada investor. Oke. Itu code word untuk oligarki. Oke. Asing maupun asing. Oke. Karena memang dia didukung oleh ini, Iya. dijadikan oleh mereka. Ya, karena itu mereka nggak mau kalau mereka tidak menarik keuntungan atau bisnis mereka hancur. Makanya kan? mereka lobby. Pajak batu bara royaltinya 0. Nah dulu eksportir batu bara mesti bayar royalti. Negara dapat pada waktu harga batu bara $60, 20 triliun. Hari ini harga batu bara tuh $160 per ton. Harusnya, ya kan, nyaris naik 3 kalinya. Negara dapat 60 triliun. Tapi negara kagak dapat apa-apa karena udah dihapuskan oleh Sri Mulyani. Akibat lobby oligarki ini. I see. Iya kan? Nah, padahal termasuk juga undang-undang minerba itu berarti ya? Kalau nggak diubah, 60 triliun ini kan bisa disubsidi konsumen listrik biasa sehingga nggak perlu naik dulu selama 2 tahun. Itu kan contohnya. Banyak cara yang lain. Jadi kebijakannya itu menguntungkan sehingga ada yang bilang ini mah NKRI bercanda. Negara Kesatuan Investor Indonesia. Bukan Negara Kesatuan Republik Investor. Iya. Jadi polisinya Jokowi ini, Sri Mulyani, itu pada dasarnya khusus untuk memperkaya investor dalam maupun luar negeri. Iya kan? Segala macam lah. Tapi buat rakyat dia ece-ece doang. Nah kalau kita ganti polisinya, seperti yang dilakukan oleh Biden, dia pompa ekonomi rakyat bawah. Bahkan oleh Chalmers Johnson, ya kan, Boris Johnson, itu kan dia dari partai konservatif. Apa yang dia lakukan? Pajak perusahaan besar orang kaya dinaikin buat mensubsidi yang bawah. Karena yang bawah ini yang bikin ekonomi bergerak. Orang sekaya-kayanya konsumsinya kan sedikit. Iya kan? 1/1 juta barangkali dari revenue dia. Tapi kalau orang miskin kita kasih, dia pasti belanjain, ekonomi hidup, sederhana aja. Nah tapi karena mereka nggak pernah berpihak, pidato Trisakti, ngibul doang. Trisakti itu kan keberpihakan. Ini nggak ada kok. Jadi daripada bikin ribet, bikin rakyat kita susah, bangsa kita susah, buat yang akan datang, ya Mas Jokowi, undur diri lah supaya enak, situ enak, kita rakyat juga enak gitu. Yang menyedihkan kan begini, Bang, mungkin ini bagian akhir ya sebelum Bang Rizal closing statement atau last word. Kita ini kok seperti negara yang maju mundur, poco-poco. Jadi sudah puluhan tahun merdeka, ini udah
tahun ke berapa puluh kita merdeka? 76. 76 tahun merdeka. Kita negara ya more or less saja, poco-poco aja. Tidak mencapai tingkat kesejahteraan dan tingkat keadaban yang baik. Kan kalau kita lihat misalnya Jepang, wah lingkungannya bersih, public service-nya jalan. Kalau ada apa-apa sedikit bahkan binatang mati, ada kotoran binatang, pegawai mungkin tingkat kecamatan datang membersihkan. Ya, kita boro-boro. Itu apa soalnya? Kok sepertinya kita tidak bisa mencapai sebuah kemajuan yang signifikan padahal segalanya ada dibandingkan batu tadi di Jepang. Refli ini kan profesor hukum. Ya. Singapura negara hukum. Hukum berlaku buat siapapun. Sehingga orang di situ ngantri, nggak buang sampah sembarangan. Karena kalau dia buang sampah sembarangan, pasti dihukum atau didenda. Oke. Sehingga elit Indonesia, yang kalau di Indonesia juga seenak-enaknya, nggak mau ngantri, sembarangan, buang sampah. Ke Singapura berubah perilakunya. Ikut aturan Singapura, teratur, rapi, ini. Tapi sebaliknya, orang Singapura yang teratur, rapi, di sini begitu brengsek. dia nyebrang ke Batam, brengsek dia. Oh, jadi brengsek dia. Minum botol dilemparin, teriak-teriak sembarangan. Katanya kapan lagi kita bebas? Kapan lagi kita bebas? Bayangin nggak itu? Jaraknya cuman 30 menit naik ferry. Peradabannya jauh banget. Bau sekali. Iya. Bukan individunya. Iya. Orang Singapura dikasih hukum Indonesia juga ngaco. Iya. Orang kita begitu dihadapan hukum Singapura ikut aturan. Oke. Artinya apa? Kalau kita jadi negara rule of law, yang kuasa hukum sama buat siapa? Rakyat kita akan manut kok. Iya. Tapi kalau bukan rule of law, rule of power, ya tergantung yang kuasa kan. Iya. Kamu kuasa nggak masuk penjara, kamu dapat diskon, ya kan? Boleh seenak-enaknya apa gitu. Jadi selain perubahan dalam bidang ekonomi dan kebijakan, yang sangat penting adalah kebijakan di dalam bidang hukum supaya kita jadi negara hukum, rule of law. Iya. Itu hakim-hakim di Indonesia kan seenaknya aja. Kenapa? Tidak ada performance daripada review performance hakim. Dia salah ngambil keputusan pengadilan, dia nggak peduli. Iya. Toh nanti pengadilan tinggi, pengadilan ini, waktu dia naik pangkat nggak ditanya keputusan kamu yang dibatalin oleh pengadilan tinggi berapa, Rekornya seperti apa? Kan harusnya performance dia itu. Yeah. Tapi kan enggak promosinya. Jadi nanti kita benahin semua ini, Refli. Termasuk juga profesionalisme aparat penegak hukum TNI, aparat TNI dan penegak hukum Polri, agar jangan orang yang punya pretensi politik, main politik justru yang dikasih reward. Bang, last statement, last word. Ke sana mungkin. Ini ke kamera. Refli, saya dari muda yakin banget bahwa negara kita termasuk negara paling kaya se-Asia. Sumber daya alamnya, mataharinya, airnya, rakyatnya yang ingin bekerja. Tetapi, mohon maaf, terutama belakangan ini, pemimpin yang didapat dari sistem politik, money politik ini, kebanyakan tuh KW2 sampai KW4 di berbagai level. Tidak hanya KW2 sampai KW4, korup pula, maling pula gitu lah. Inilah yang bikin Indonesia hancur, selalu miss opportunity. Kesempatan yang ada hilang-hilang. Tapi saya juga percaya kalau sistem politiknya kita benarin, kompetisi yang benar-benar, sistem politik yang amanah dan accountable, dengan bikin threshold jadi 0, kita akan dapatkan pemimpin KW1 di berbagai level, nasional, provinsi, sama kabupaten. Barulah Indonesia siap jadi negara besar dan hebat. Kalau enggak akan ada perubahan di Indonesia. Udah KW2, KW4, maling pula gitu. Bagaimana mau maju?
Terima kasih. Oke, Sobat Era sekalian, itu tadi dari Bang Rizal Ramli ya. Pokoknya di sini no cut ya. Mau berapa jam interviewnya kita tampilkan semua. Cuma nanti edisi lengkapnya jangan lupa di Refli Harun Podcast. Tapi kalau misalnya panjang betul ya 2 jam 3 jam misalnya, bisa jadi kita split 2 karena ini soal teknis. Tapi potongan-potongannya tetap bisa dinikmati di Refli Harun Channel. Jangan kemana-mana. Cia. Oke.